Ya, baik. Selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam bagi teman-teman maupun ibu dosen yang menyaksikan video saya. Pada kali ini saya akan presentasikan mengenai profil risiko BPR Ambarawa. Dari studi kasus yang diberikan, saya memilih sistem tabungan. Perkenalkan, saya Bonifacius Marnata Simapamula dengan NIM 682020 801 dari kelas Manajemen Risiko dan Keamanan TI kelas E yang diajar oleh Ibu Evi Maria. Baik, yang pertama di sini ada visi dan misi dari BPR Ambarawa sendiri. Dari visinya, BPR Ambarawa ini didirikan pada tahun 1993 untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan atas dasar tindakan campur tangan dalam membantu pengembangan usaha masyarakat khususnya di Desa Ambarawa. Kemudian misinya ada 3. Yang pertama, melaksanakan proses pelayanan perbankan yang berbasis keunggulan dalam bidang pelayanan jasa dalam membantu warga Ambarawa. Kemudian melaksanakan proses transaksi yang berbasis keunggulan dan selaras dengan perkembangan teknologi yang mendukung proses pelayanan jasa perbankan. Kemudian yang terakhir misinya yaitu melaksanakan pelayanan jasa perbankan dengan ikut serta mendorong, mendukung, dan membantu masyarakat Ambarawa dalam mengembangkan sektor-sektor produksi masyarakatnya seperti petani, peternak, pedagang, industri rumah tangga, dan sebagainya. Sekilas info tentang BPR Ambarawa. Resmi didirikan pada tanggal 13 Agustus 1993 berdasarkan Akte Pendirian nomor 6292 tahun 1993 oleh Notaris Siti Utari SH. Kemudian telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman nomor C2 10655.AT.01.01 pada tanggal 31 Desember 1992. Kemudian jasa pelayanannya terdiri dari 2 jenis, yaitu ada sistem kredit, yang kedua ada sistem tabungan atau deposito. Nah, ini merupakan rancangan struktur organisasi manajemen risiko. Yang pertama ini ada rapat anggota, kemudian dewan pengurus, kemudian pimpinan, kepala kantor. Kemudian dari kepala kantor di sini membawahi kepala bagian operasional, bagian pembukuan, bagian kredit, dan kepala bagian marketing. Nah, yang saya fokuskan di sini adalah sistem tabungan, jadi yang struktur organisasinya yang meliputi sistem tabungan saja. Nah, di sini kepala bagian operasional membawahi ada teller, kemudian ada kepala seksi dana, kemudian ada dari seksi dana ini terbagi lagi menjadi bagian deposito, administrasi tabungan, koordinator, kolektor tabungan. Tujuan umum dan tujuan khusus penerapan manajemen risiko di BPR Ambarawa. Tujuan umumnya yaitu meningkatkan probabilitas pencapaian tujuan BPR Ambarawa sebagai pelayanan jasa perbankan yang diharapkan dapat membantu masyarakat Ambarawa untuk lebih mengembangkan usahanya. Kemudian tujuan khususnya memberikan dasar ketika membuat perencanaan dan pengambilan keputusan di BPR Ambarawa. Kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi alokasi dana serta penggunaan sumber daya dari BPR.
Yang ketiga ada meningkatkan kepatuhan seluruh bagian di DPR terhadap semua ketentuan yang telah disusun guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir, tujuan khususnya itu meningkatkan ketahanan sistem tabungan di BPR Ambarawa dari berbagai kemungkinan risiko yang mungkin terjadi dalam pengembangan sistem yang akan datang di masa mendatang. Kemudian manfaat penerapan manajemen risiko di BPR Ambarawa. Sini saya ada memberikan 3 manfaat. Yang pertama ada meningkatkan perencanaan, kinerja dan efektivitas keseluruhan bagian di BPR Ambarawa, dalam artian memudahkan pencapaian tujuan. Kemudian yang kedua ada menciptakan sinergi hubungan antar bagian di dalam sistem tabungan BPR Ambarawa dan seluruh stakeholder pemangku kepentingan. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan level kewaspadaan serta antisipasi terhadap ancaman yang dihadapi ke depannya di BPR Ambarawa. Faktor pendukung dan penghambat penerapan manajemen risiko di BPR Ambarawa. Sini faktor pendukungnya yaitu memiliki komputerisasi sistem informasi yang sudah terintegritas sesuai dengan kondisi perusahaan. Kemudian tersedia kebijakan pengelolaan organisasi yang merinci tugas dan tanggung jawab setiap bagian atau prosedur kerja. Kemudian faktor penghambatnya di sini, BPR Ambarawa belum memiliki bagian khusus yang mengelola manajemen risiko. Kemudian yang kedua itu BPR Ambarawa secara garis besar mengandalkan sumber dana utama dari tabungan masyarakatnya sendiri. Nah, stakeholder atau di sini saya akan menjelaskan stakeholder yaitu penentu keberhasilan penerapan manajemen risiko di BPR Ambarawa. Dari internalnya di sini ada dewan pengurus dan pimpinan perusahaan, kepala kantor, kepala bagian yang meliputi operasional, kredit, dan marketing. Kemudian ada bagian-bagian di BPR seperti sistem tabungan atau deposito dan sistem kredit. Kemudian ada kepala seksinya, kemudian ada pegawai dan karyawan. Dari eksternalnya sendiri yaitu ada pemerintah, kemudian user atau masyarakat Ambarawa sendiri, nasabahnya. Nah, manajemen risiko BPR Ambarawa. Dari batas toleransi risiko dan kertas kerjanya di sini, total dana pemasukan tabungan di BPR Ambarawa tahun 2022 di sini saya asumsikan senilai 216 miliar 168 juta. Nah, di sini asumsi saya bahwa total penduduk yaitu 63.753 jiwa. Nah, dengan total yang bekerja yaitu sebesar 45.035 orang dengan rata-rata tabungan per tahun yaitu 4.800 per orang per nasabah. Kemudian BTR batas toleransi resikonya 5% dari total pendapatan yaitu 5% dari 216 miliar sekian ini sudah menghasilkan 10 miliar 808 juta 400 ribu. Indeks likelihood dan dampaknya dimulai dari 20% hingga 100%. Untuk 20%-nya 20% dari BTR-nya ini, 40% dari BTR-nya ini juga, 60% dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini ada kriteria risiko. Yang sebelah kiri di sini kriteria risiko peluang dimulai dari level 1 hingga level 5.
Untuk level satunya itu dengan dampak insignifikan atau sangat kecil deskripsinya, yang jumlah kejadiannya itu terjadi 1 kali dalam setahun. Dan yang kedua, level 2 itu kecil, terjadi 2-4 kali dalam 1 tahun. Sedangkan moderate sedang itu terjadi 5-6 kali dalam setahun. 4 besar signifikan terjadi sebanyak 7-10 kali dalam setahun. Dan sangat besar itu terjadi sebanyak 11 kali atau lebih dalam setahun. 11 ke atas lah. Ini kriteria peluang terjadinya risiko. Dan di sebelah kanan ini adalah kriteria risiko, dampak risiko terhadap perusahaan. Dimulai dari level 1 hingga level 5 juga. Dari level 1 ini sangat kecil dengan dampak pada sasaran strategis organisasi, hanya berdampak sangat kecil pada tercapainya sasaran. Target kinerja masih mampu dicapai. Kemudian level 2 ada kecil, tercapainya sasaran hanya sedikit di bawah target. Namun target kinerja sedikit di bawah target. Kemudian ada level 3 sedang, tertundanya tercapainya sasaran cukup besar, sehingga pencapaian kinerja berada di bawah target. Kemudian yang keempat ada signifikan besar, itu mulai dari 0,6 dari batas toleransi resikonya sampai 0,8. Tertundanya tercapainya sasaran secara signifikan, pencapaian kinerja jauh di bawah target. Kemudian yang level 5 sangat besar, itu lebih dari 0,8 dari batas toleransi risiko atau 80% dari BTR-nya. Dengan dampaknya itu tidak tercapainya sasaran dan kegagalan mencapai kinerja. Nah, untuk kategori risiko di BP Rambarawa di sini saya memiliki 6 deskripsi dan kejadian risiko. Yang pertama yaitu ada risiko penyelewengan dana tabungan nasabah atau tindakan korupsi dengan kategori yaitu finance risk. Kemudian yang kedua di sini ada risiko pertumbuhan ekonomi mengakibatkan ketidakseimbangan suku bunga, melihat penghasilan yang tidak merata sehingga nasabah menuntut keseimbangan. Dengan kategori strategi and planning risk. Kemudian kategori risiko di BP Rambarawa yang ketiga di sini saya cantumkan ada risiko kepuasan nasabah terhadap pelayanan bank, dilihat dari kinerja pelayanan tenaga kerjanya. Dengan kategorinya itu operasional atau infrastruktur risk. Yang keempat ada risiko terjadinya error pada sistem tabungan yang belum lama ini diterapkan penggunaannya. Dengan kategori operasional atau infrastruktur risk. Dan yang kelima di sini ada risiko penyalahgunaan data nasabah pada saat melakukan pembukaan rekening, sehingga dapat mengakibatkan kebocoran data nasabah. Dengan kategori operasional atau infrastruktur risk. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, ada risiko pembobolan kantor atau pencurian pada kantor di lingkungan BP Rambarawa dengan kategori hazard risk. Mengapa demikian? Karena hazard risk sendiri ini memicu pada keselamatan kerja. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya identifikasi risikonya. Kemudian baik. Profil risiko yang pertama di sini, halaman pertamanya. Yang hijau ini merupakan bagian dari identifikasi
tahap identifikasi risikonya dengan unit kerja atau fungsi, yaitu kepala seksi dana, dengan sasaran di sini tercapainya predikat BPR menjadi bank yang bebas korupsi. Dengan deskripsi atau kejadian risiko yang pertama tadi itu risiko penyelewengan dana, tabungan nasabah atau korupsi. Akar penyebabnya di sini ada yang pertama, komunikasi pegawai dengan petinggi yang kurang baik. Kemudian yang kedua, tingkat keamanan histori atau riwayat transaksi dari petinggi yang tidak transparan seperti itu. Kemudian yang ketiga ada rendahnya nilai etika dalam bekerja. Dengan indikator resiko, yang pertama itu jumlah rata-rata nilai tabungan yang berkurang, kemudian terjadinya penurunan angka nilai tabungan nasabah, dan hilangnya komunikasi dalam perusahaan. Faktor positif atau internal control yang pada saat ini di BPR di sini yang saya asumsikan hanya adanya pedoman SOP dalam bekerja pada tiap struktur pegawai perusahaan. Dampak kualitatifnya yaitu berkurangnya jumlah nasabah yang melakukan transaksi dengan bank, dan berkurangnya tabungan nasabah terkait kasus korupsi tersebut. Kemudian kode risikonya yaitu TRAI 01 dengan sasaran tercapainya predikat BPR bebas korupsi. Nah, di sini untuk probabilitasnya saya asumsikan itu peluangnya kecil, peluang terjadinya kecil, tentunya dengan dampak yang dihasilkan sangat besar, sehingga diperoleh skor risiko inherentnya itu 10. Angka 10 ini dari probabilitas dikalikan dengan dampaknya. Jadi sudah dari rumusnya begitu. Kemudian sehingga mengeluarkan tingkat risiko inherentnya otomatis akan high risk. Karena di sini angkanya 10, makanya dia high risk. Kemudian probabilitas risiko inherent kualitatifnya ini diperoleh dari batas toleransi risikonya pada halaman batas toleransi risiko dan kertas kerja. Itu 98% dengan dampak finansial risiko inherentnya itu sebesar 10.600 juta dengan nilai bersih risiko inherentnya yaitu 10.395.420.000 dari 98 dikalikan dampak finansial risiko inherent ini. Nah, di sini ada kategori risikonya, kriteria risikonya masuk ke 2 dia. Jadi minor, kecil, terjadi 2-4 kali dalam 1 tahun. Probabilitas, kriteria probabilitas, kategori probabilitas. Nah, di sini kita lihat 98% lebih condong ke 100%-nya ini. Angka 5 dia. Masuk ke angka 5. Untuk lebih jelasnya ya ini akan dijelaskan yang risiko pertama di sini ada penyelewengan dana tabungan nasabah. Dengan dampak finansial risikonya berikut berkurangnya jumlah nasabah yang melakukan transaksi dengan bank. Asumsi jumlah nasabah 2.000 nasabah itu dikalikan dengan rata-rata tabungan per tahun sehingga menghasilkan 9.600.000.000 ini. Berkurangnya tabungan nasabah terkait kasus asumsi kerugian hasil korupsi sebesar 1 miliar ini. Sehingga diperoleh total nilai dampak finansial risiko inherentnya itu 10.600.000 ini. Sama kayak sebelumnya dengan dampak 98,07%. Nah, di sebelumnya tadi ini dibulatkan menjadi 98% dengan nilai angka 5 ini karena hampir mencapai 100%-nya ini. Lebih angka 5. Baik, dengan
Nah, di sini pada tahap rencana penanganan risiko atau mitigasinya, yang pertama itu ada menyediakan ganti rugi tabungan kepada nasabah terkait sebesar, ya ini asumsi saya, biaya rata-rata tabungan per tahun dikali 12 bulan, dikali 12 begitu, sehingga menghasilkan 57.600.000 ini. Kemudian yang kedua, melakukan analisa pemasukan tabungan 3 bulan sekali untuk mengetahui pemasukan bank terkait dengan korupsi yang tidak dapat diperkirakan. Dan seperti 4 kali setahun, berarti ada 3 kali. Nah, di sini asumsi saya penyimpanan dana nasabah dengan biaya sebesar rata-rata tabungan per tahun dikali dengan 12 bulan. Jadi cuma ada 3 kali saja, 4 kali. Kemudian melakukan sosialisasi setiap 3 bulan terkait dengan bahaya serta sanksi tindakan korupsi 4 kali setahun dalam 12 bulan itu, dalam 1 tahun. Dengan anggaran sosialisasi dimasukkan sebagai biaya langsung karena bunganya tidak signifikan, yaitu sebesar 30 juta ini. Kemudian yang keempat ada menyediakan jasa pelacakan transaksi untuk melacak riwayat transaksi setiap 3 bulan. Dalam artian 4 kali setahun. Nah, di sini ada anggaran jasa pelacakan sebesar 10 juta per 3 bulan. Jika dalam 1 tahun berarti dikalikan 4, akan menghasilkan 40 juta ini. Dengan total biaya penanganan risiko di sini itu sebesar totalnya 185.200.000. Nah, total nilai dampak finansial risiko residualnya di sini saya peroleh dari total nilai dampak finansial risiko inherennya ini, yaitu sebesar ini, saya asumsikan itu masih tersisa, ya tidak mungkin kan risikonya itu akan bersih sepenuhnya. Jadi masih tersisa 50% dari total nilai dampak finansial risiko ini, masih tersisa ada 50%. Kemudian dikalikan dengan total nilai dampaknya ini, angkanya ini, sehingga menghasilkan angkanya nilainya ini sebesar 5.300.000.000 dengan dampaknya itu lebih condong ke 49,04% ini, dengan masuk di indeks likelihood-nya itu cenderung ke nomor 3 di. Lebih jelasnya mitigasinya dijelaskan di slide selanjutnya, halaman ketiga ya, baik ini profil risiko yang pertama dan halaman ketiganya. Nah, di sini masuk ke tahap risiko residual. Nah, dari inherent risk sebelumnya tadi, analisis risiko, probabilitas risiko residualnya atau peluang muncul risikonya masih saya kasih dengan angka 2, yaitu kecil. Tentunya dengan dampak risiko residual yang sudah berkurang, yaitu 3. Dampaknya sesuai dengan dampak dari totalnya finansial risiko ini, yaitu 3. Jadi sudah berkurang dari 5 ke 3. Nah, sehingga dihasilkan skor risiko residualnya yaitu 6. 2 dikali 3 yaitu 6. Hingga mengeluarkan tingkat risiko residual medium risk. Karena angkanya di 6, makanya dia medium risk. Kemudian probabilitas risiko residual kualitatifnya, persennya itu tadi di sini 49,04%. Kita masukkan di sini, makanya dia lebih
dibulatkan secara otomatis ke 49%. Dengan dampak finansial risiko residualnya itu sebesar 5.300 juta rupiah. Dengan nilai bersihnya yaitu 5.300 juta ini dikalikan dengan 49% sehingga menghasilkan 2.599.120.000 dengan departemen atau unit kerja itu kepala seksi dana. Nah, ini untuk kriteria risikonya. Masuk ke 0,4 ini sampai 0,6. Karena dia 49%, hanya masuk ke sini. Tingkatnya berada pada level 3, yaitu sedang, dengan deskripsinya dampak pada perusahaan yaitu tertundanya tercapainya sasaran cukup besar. Pencapaian kinerja di luar target. Artinya lebih baik dari sebelumnya, yaitu dengan sebelumnya kan itu sebelum dilakukan mitigasi dia persenan risikonya itu 98%. Nah, dapat dilihat dari matriks risknya ini, yaitu risk appetite. Nah, yang lingkaran bulat ini, yaitu risiko inherentnya. Yang pertama tadi, dia berada pada high risk. Kemudian simbol bintangnya ini setelah dilakukan mitigasi ini, makanya dia ke medium risk. Nah, di sini saya sebagai pihak manajemen atau saya kasih asumsi saja. Alangkah baiknya apabila perusahaan memilih untuk melakukan upaya mitigasi. Nah, untuk segitiganya ini yaitu risk appetite-nya dari pihak manajemennya memilih untuk memitigasi atau membiarkan saja risikonya begitu, mengabaikan risikonya. Jadi saya sendiri memilih untuk melakukan mitigasi ini. Nah, untuk penjelasannya itu risiko nomor 1, tercapainya predikat bebas korupsi. Dampak finansial risiko inherentnya itu sebesar 10.600 juta rupiah. Dengan nilai bersih risiko inherent itu 10.395.420.000 dengan biaya penanganan risiko sebesar 185.200.000. Dampak finansial risiko residualnya itu 5.300 juta dengan nilai bersih risiko residual sebesar 2.599.120.000. Nah, profil risiko yang kedua, untuk identifikasi risikonya, unit kerja atau fungsinya yaitu ada kepala bagian operasional dengan sasarannya yaitu peningkatan mutu kesejahteraan nasabah. Dengan deskripsi atau kejadian risiko yang pertama, yang kedua di sini, profil risiko yang kedua, risiko pertumbuhan ekonomi mengakibatkan ketidakseimbangan suku bunga melihat penghasilan yang tidak merata sehingga nasabah menuntut keseimbangan. Akar penyebabnya, yang pertama, kondisi perekonomian yang tidak stabil, kemudian jatuhnya nilai mata uang rupiah, dengan ketidakseimbangan penghasilan pekerja dari hasil panen atau peternakan hasil kerja warga Ambarawa. Kemudian indikator risikonya, yang pertama di sini kebijakan terkait pasar uang, perubahan kebijakan pemerintah, persaingan pasar berskala global. Faktor positif atau internal kontrol yang ada saat ini di BPK Ambarawa saya asumsikan ketersediaan perusahaan dalam mendukung serta membantu bisnis nasabah pekerja lokal di Ambarawa dengan pengadaan dana. Kemudian dampak kualitatifnya, yang pertama yaitu berkurangnya jumlah nasabah yang menabung di BPR.
Kemudian menurunnya pendapatan dana tabungan di BPR. Yang ketiga, berkurangnya investasi nasabah terkait menurunnya dan berkurangnya jumlah tabungan. Dengan kode resiko yaitu PLA 01. Sasarannya sudah dijelaskan tadi. Nah, di sini probabilitas peluang terjadinya risiko saya kasih dengan angka 3 yaitu sedang, dengan dampak risikonya yaitu sedang. Untuk skor risiko inherennya diperoleh 9. Dengan tingkat risiko ini diperoleh juga high risk, karena diperoleh dari 3 kali 3 itu 9. 9 ini menghasilkan angka high risk. Dengan probabilitas risiko inheren kualitatifnya itu sebesar 45%, dampak finansial risiko inherennya sebesar 4.812.000.000 dengan nilai bersih risiko inheren 2.142.302.400 rupiah. Nah, di sini probabilitasnya sedang terjadi sebanyak 5-6 kali dalam setahun. Selanjutnya, batas toleransi risiko dan kertas kerjanya. Nah, ini angka-angka dari tadi yang di risiko inherennya. Yang pertama, dampak finansial risiko inherennya yaitu berkurangnya jumlah nasabah yang menabung di BPR. Asumsinya 500 nasabah dikali rata-rata tabungan per tahun menghasilkan nilai 2.400.000.000. Menurunnya pendapatan dengan tabungan di BPR, rata-rata tabungan per tahun dari nasabah yaitu sebesar 4.800.000. Kemudian berkurangnya investasi nasabah terkait menurunnya dan berkurangnya jumlah tabungan yaitu sebesar 2.407.200.000. Asumsinya investasi nasabah setengah dari rata-rata tabungan per tahun. Dengan totalnya itu 4.812.000.000. Nah, dengan dampaknya itu tadi 44,52% yang lebih dibulatkan tadi di sebelumnya, di sini menjadi 45%. Dengan dampaknya itu cenderung ke nomor 3 ini. Angka indeks likelihood 3. Nah, 45. Dia lebih cenderung ke angka nomor 3 ini. Ada di 4 miliar lebih ya. Iya, 4 miliar lebih, bukan 4 miliar. Nah, iya. Selanjutnya, upaya penanganan risikonya. Mitigasi risikonya yang pertama itu memberikan timbal balik dari hasil menabung dengan mendukung kegiatan pertanian, peternakan, serta kegiatan pekerjaan warga nasabah dengan bantuan biaya UMKM. Di sini asumsinya biaya dikeluarkan sebesar 2,5 juta dikali 100 nasabah. Itu ada sebesar totalnya menjadi 250 juta. Kemudian yang kedua, memberikan sosialisasi penunjang UMKM nasabah setempat setiap 3 bulan. Berarti berlangsung selama 4 kali dalam setahun. Asumsi biaya sosialisasi tidak signifikan, namun dalam setahun dana yang dianggarkan sebesar 20 juta. Dengan total biaya penanganan risiko besar 270 juta. Nah, total nilai dampak finansial risiko residualnya di sini masih tersisa 50% dari total finansial risiko inherennya ini. Masih tersisa 50% yang kemudian saya kurangkan juga dengan total biaya penanganan risikonya. Makanya hasilnya menjadi
2.136 juta ini, dengan dampaknya berkurang menjadi 19,76%. Nah, dengan angkanya cenderung ke nomor 1 yang indeks likelihood dan dampaknya itu satu. Nah, selanjutnya ini yang halaman ketiga pada profil risiko nomor 2. Dari hasil analisis risiko sebelumnya tadi, di sini upaya mitigasinya itu menjadi strategi mitigasinya, probabilitas peluang munculnya risiko itu menjadi kecil, sehingga dampak risiko residualnya menjadi ringan sekali. Dari angka 1 ini tadi dampaknya menjadi ringan sekali, dengan skor risikonya menjadi 2 dikali 1 ini jadi 2, sehingga keluar tingkat risiko residualnya yaitu menjadi low risk, dengan probabilitas risiko residual kualitatif sebesar 20% ini diambil dari 19,76% ini. Jadi dia secara otomatis membulatkan ke 20%. Dengan dampak finansial risikonya sudah disebutkan tadi, nilai bersihnya yaitu sebesar dampak finansial risiko residual dikali dengan 20% ini. Dengan departemen atau unit kerjanya yaitu kepala bagian operasional. Nah, dari 20% tadi ini, dia itu masuk ke level 2 ini, minor kecil, dari 0,2 batas toleransi risiko sampai 0,40% sampai 40%. Sehingga dampak bagi perusahaan tercapainya sasaran hanya sedikit di bawah target, sehingga target kinerja sedikit di bawah target. Nah, risk appetite-nya matris risk yang kedua. Nah, di sini yang pertama tadi risiko inherentnya yaitu dia berada pada high risk. Nah, kemudian setelah dilakukan mitigasi risiko, dia menjadi low risk. Nah, yang bintang ini, sehingga di sini saya asumsikan lebih baik memilih untuk melakukan upaya mitigasi, karena risiko yang diterima itu hanya sedikit ini tingkat risikonya. Penjelasannya risiko nomor 2, peningkatan mutu kesejahteraan nasabah. Dampak finansial risiko inherent sebesar 4.812 juta, nilai bersih risiko inherent sebesar 2.442.302.400 rupiah. Nah, biaya penanganan risikonya sebesar 270 juta. Dengan biaya penanganan risiko sebesar 270 juta ini, apabila dibandingkan dengan tidak melakukan mitigasi risiko, total biayanya itu sebesar 2 miliar ini. Makanya di sini lebih baik melakukan mitigasi risiko dengan biaya yang lebih sedikit, hingga dampak finansial risiko residualnya yaitu menjadi 2.136 juta. Nilai bersih risiko residualnya sebesar 422.073.600. Nah, di profil risiko nomor 3, halaman pertama di sini identifikasi risikonya yaitu unit kerja atau fungsi yang terkait, yaitu Taylor, dengan sasaran tercapainya tingkat pelayanan profesional pegawai dalam melayani nasabah. Deskripsi atau kejadian risikonya, risiko kepuasan nasabah terhadap pelayanan bank dilihat dari kinerja pelayanan tenaga kerjanya. Akar penyebabnya
Pertama ada kurangnya soft skill atau keahlian pegawai dalam melakukan pelayanan. Kemudian ada ekspektasi yang terlalu tinggi dari nasabah. Indikator risikonya, yang pertama ada tingginya pengunjung bank mengakibatkan fokus pelayanan berkurang. Kemudian yang kedua, kinerja pegawai yang tidak maksimal. Yang ketiga ada perilaku buruk nasabah yang mungkin tidak disengaja. Faktor positif internal kontrol yang ada saat ini, pertama saya asumsikan terbukanya perusahaan untuk menerima komplain atau keluhan dari nasabah, dan adanya SOP pegawai dalam bekerja khususnya untuk pelayanan yang dilakukan. Dan dampak kualitatifnya di sini ada nasabah beralih ke bank lain. Atau yang kedua, munculnya kerugian dari segi pelayanan yang mengakibatkan jatuhnya nama perusahaan. Dengan kode di sini ada, saya beri kode yaitu IITD 01 dengan sasaran sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk peluang terjadinya probabilitas munculnya risiko, di sini saya kasih angka yaitu besar, sehingga dampaknya yaitu ada sedang dengan nilai 3, sehingga menghasilkan skor risiko inherent 12 dari 4 kali 3 ini, sehingga mengeluarkan tingkat risiko inherent yang high risk. Dengan probabilitas risiko inherent kualitatif sebesar 44% ini diperoleh dari lembaran BTR atau dan kertas kerja, sehingga dampak finansial risiko inherentnya yaitu 4.800.000.000 dengan nilai bersih risiko inherent 4.800.000.000 ini dikalikan 44% menghasilkan 2.131.680.000. Nah, ini tadi peluangnya, probabilitas peluang terjadinya kemunculan risiko ada 4, yaitu besar, signifikan, terjadi sebanyak 7 sampai 10 kali dalam 1 tahun. Nah, berikut batas toleransi risiko dan kertas kerjanya, gambarannya. Di sini dampak finansial risiko inherent dari profil risiko yang nomor 3 ini. Nasabah beralih ke bank lain. Nah, di sini saya asumsikan 1.000 nasabah dikali rata-rata tabungan per tahun yaitu 4.800.000 dikali dengan 1.000 nasabah dan menghasilkan 4.800.000. Nah, di sini yang kedua dampak finansialnya munculnya kerugian dari segi pelayanan yang mengakibatkan jatuhnya nama perusahaan. Itu sudah saya totalkan dengan asumsi ini saja. Sehingga total nilai dampak finansial risiko inherentnya yaitu 4.800.000.000. Dampaknya masuk ke 44,41%, sehingga dia lebih ke angka 3, nomor 3 dari indeks likelihood dan dampaknya 44% kan, dari antara 2 dan 3 ini dia lebih condong ke nomor 3. Lalu untuk penanganan, upaya penanganan risikonya, mitigasi risikonya di sini yang pertama ada meningkatkan kinerja pegawai dengan memberikan pelatihan bersertifikasi online. Asumsinya di sini jumlah pegawai 20 orang dikali biaya pelatihan sebesar 3 juta. 3 juta dikali 20 orang ya, sehingga menjadi 60 juta ini. Dengan yang kedua itu, ini saya sudah asumsikan dengan nomor 1 tadi, menerapkan SOP secara profesional. Sudah saya dengarkan dengan 60 juta ini. Sehingga total biaya penanganan risikonya itu sebesar 60 juta. Nah, total nilai dampak finansial risiko residualnya di sini dari finansial risiko inherentnya itu masih sisa 20% di sini.
Jadi 20% dari 4.800 sekian ini, 800 juta sekian ini, saya kurangkan, saya kali dengan 20%. Masih ada 20% dari 4.800 juta ini. Misalnya 20%, kemudian saya kurangkan dengan total biaya dan risikonya. Sehingga menghasilkan nilai 900 juta ini. Dan dampaknya menjadi sedikit, yaitu 8,33% dibandingkan dengan sebelum dilakukan upaya penanganan risiko, hingga angkanya cenderung ke nomor 1. Nah, ini merupakan risiko residualnya, risiko sisanya. Setelah dilakukan kontrol, probabilitas risiko residualnya atau peluang kemunculan terjadinya risiko menjadi sedang 3, angka 3 itu sedang, dengan dampak risiko residualnya tadi menjadi 1. Nah, sehingga skor risiko residualnya yang dihasilkan 3 dari 3 kali 1 ini rumusnya, sehingga mengeluarkan tingkat risiko residual yang low risk dengan probabilitas risiko residual kualitatif sebesar 8% dan potensial risiko residual sebesar 900 juta. Total nilai bersih risiko residualnya itu sebesar 74.970 juta dengan manajemen unit kerja dalam yang bersangkutan. Yang di sini 8% ini angkanya, probabilitas risiko residual kualitatifnya itu masuk ke kurang dari 20% ini, 0,2 atau 20% BTR, dan asuransi risiko. Sehingga masuk ke level 1, sangat kecil, insignifikan. Dampak pada perusahaannya itu hanya berdampak sangat kecil pada tercapainya sasaran, sehingga target kerja masih mampu dicapai. Nah, untuk strategi mitigasinya, risk appetite-nya yaitu cenderung ke low risk, karena tingkat risiko residual itu sangat kecil yang berdampak pada tercapainya sasaran perusahaan, sehingga target kerja masih mampu dicapai. Makanya di sini saya lebih memilih untuk melakukan mitigasi risiko, sehingga risk appetite-nya itu berada pada low risk. Apabila dibandingkan dengan high risk, di sini dampak finansial risikonya itu sangat besar sehingga merugikan perusahaan. Alangkah baiknya bila melakukan mitigasi. Nah, risiko nomor 3 ini tercapainya pelayanan profesional. Dampak finansial risiko inherent yang sebesar 4.800 juta, nilai bersih risiko inherent sebesar 2.131 juta 680.000, biaya penanganan risiko sebesar 60 juta, dampak finansial risiko residual sebesar 900 juta, nilai bersih risiko residual sebesar 24.970.000. Nah, profil risiko nomor 4, halaman pertama, identifikasi risikonya di sini unit kerja atau fungsi yang terkait, yaitu kepala bagian operasional dengan sasaran pengembangan inovasi layanan transaksi digital. Untuk deskripsi atau kejadian risikonya yang nomor 4 tadi ya, yaitu risiko terjadinya error pada sistem tabungan yang belum lama ini diterapkan penggunaannya. Akar penyebabnya yaitu sistem yang masih baru, biasanya belum berjalan dengan baik. Kemudian indikator risikonya, tingginya tingkat penggunaan sistem yang mengakibatkan akses sistem menjadi lambat. Dengan faktor positif yang ada saat ini di BPR, yaitu tersediaan layanan sistem tabungan yang memadai.
Kemudian dampak kualitatifnya di sini, sistem menjadi tidak stabil, yang jika tidak segera ditindaklanjuti, bisa saja menjadi semakin parah. Nah, kedua ada berkurangnya minat transaksi nasabah pada sistem tabungan di BPR. Kode risikonya di sini saya beri kode yaitu ERR 01 dengan sasaran sudah dijelaskan tadi. Probabilitas peluang kemunculan risikonya. Di sini saya memilih angka 3 yaitu sedang, dengan dampak yang dihasilkan ringan, sehingga risiko inherentnya itu menjadi 6, jadi 3 kali memunculkan tingkat risiko inherent yang medium risk dengan probabilitas risiko inherent sebesar 5%, dampak finansial risiko inherent sebesar 530 juta, nilai bersih risiko inherent diperoleh dari 530 juta dikali 5% ini menjadi 25.910.000. Nah, ini tadi probabilitasnya, peluang kemunculannya itu 3 sedang, yang dimana kejadiannya itu terjadi sebanyak 5 sampai 6 kali dalam setahun. 5% ini dimana pada kelas 1. Nah, nih profil risiko nomor 4 halaman 2. Yang pertama di sini dampak finansial risiko inherentnya, sistem menjadi tidak stabil, yang jika tidak segera ditindaklanjuti bisa menjadi makin parah. Asumsi kerusakan sistem di sini sebesar 50 juta. Nah, dengan berkurangnya minat transaksi nasabah pada sistem tabungan di BPR, asumsinya itu sebanyak 100 nasabah dikali rata-rata tabungan per tahun, memperoleh 480 juta. Totalnya yaitu sebesar 530 juta. Dampaknya ini persennya 4,90%. Jadi masih tergolong di angka nomor 1-nya, indeks likelihood-nya. Nah, sedangkan untuk upaya penanganan risikonya, yang pertama di sini menyediakan petugas ahli dalam pengerjaan sistem. Nah, asumsinya gaji pegawai teknisi ahli sebesar 10 juta. 10 juta, kemudian menyediakan dana pengadaan sistem, khususnya dalam pengembangan setahun ke depannya. Asumsi dana pengadaan yaitu sebesar 20 juta. Kemudian yang ketiga ada pemeliharaan sistem secara rutin. Asumsi biaya tenaga pemeliharaan itu sebesar 3 juta per bulan dikali 12 berarti 12 bulan dalam 1 tahun itu ada 36 juta. Total biaya penanganannya menjadi 66 juta. Nah, untuk total nilai dampak finansial risiko residualnya, risikonya itu masih sisa ya. Di sini saya asumsikan masih sisa 50% dari risiko inherent ini. Karena kita tahu kan, berisiko itu tidak bisa dihilangkan, namun bisa dimitigasi, dikurangi. Nah, di sini 50% dari total nilai finansial inherentnya ini, kemudian saya kurangkan dengan 66 juta ini total biaya penanganan, sehingga risiko residualnya itu sebesar 199 juta dengan dampak yang dihasilkan 1,84%, lebih kecil dari finansial inherentnya. Dan dampaknya itu condong ke angka nomor 1. Nah, ini untuk risiko residualnya. Probabilitas risiko residual kemunculannya itu menjadi kecil. Menjadi 2, saya kasih angka 2 menjadi semakin kecil
adalah dilakukan mitigasi dengan dampak risiko residual 1 di sini tadi. Dampaknya 1, skornya itu diperoleh, skor risiko residualnya diperoleh 2 kali 1 menjadi 1. Tingkat risikonya dihasilkan low risk. Probabilitas risiko residual kualitatif sebesar 2% ini dibulatkan. 1,84% ini dibulatkan secara otomatis dari Excel-nya jadi 2% ini. Sehingga dengan dampak finansial risiko residualnya sebesar 199 juta, nilai bersih risiko residualnya diperoleh 3.661.600 rupiah dari 199 juta ini dikali 2% ini. Departemen Unit Kerja yang bersangkutan yaitu Kepala Bagian Operasional. Nah, di sini 2% ini masuk ke kurang dari 20% dari BTN karena dia 2% dari bawah 20%. Sehingga berada pada level 1 atau insignifikan, sangat kecil dampaknya pada perusahaan, yaitu hanya berdampak sangat kecil pada tercapainya sasaran, sehingga target kinerja masih mampu dicapai. Nah, untuk strategi mitigasinya di sini matris risk yang keempat, risk appetite-nya itu berada pada low risk karena saya memilih untuk melakukan mitigasi risiko. Karena risikonya di sini menjadi low risk, sedangkan sebelumnya tadi risiko inherentnya yang pertama itu berada pada medium risk. Nah, dampak finansial risiko inherent di sini sebesar 530 juta dengan nilai bersih risiko inherent sebesar 25.970.000. Biaya penanganannya yaitu sebesar biaya penanganan risiko sebesar 666 juta dengan dampak finansial risiko residual sebesar 199 juta rupiah. Nah, nilai bersih risiko residualnya itu sebesar 3.661.600 rupiah. Nah, profil risiko yang kelima, halaman pertama ini identifikasi risikonya yaitu yang pertama unit kerja atau fungsi, yaitu administrasi tabungan dengan sasaran tercapainya tingkat kepercayaan khususnya ketertarikan nasabah untuk bertransaksi. Untuk kejadian risikonya, deskripsinya, risiko penyalahgunaan data nasabah pada saat melakukan pembukaan rekening sehingga dapat mengakibatkan kebocoran data nasabah. Penyebabnya yang di sini saya asumsikan kelalaian pegawai dalam menyimpan arsip data nasabah dengan indikator risiko arsip data nasabah yang tercecer. Faktor positif yang ada di Amdal saat ini yaitu SOP pegawai dalam nasabah pada saat melakukan pembukaan rekening atau tata cara pembukaan rekening. Dengan dampak kualitatif, pertama di sini risiko pencemaran nama baik mengakibatkan penutupan tabungan nasabah terkait. Kemudian yang kedua, penjualan data di situs online, hilangnya kepercayaan nasabah. Nah, untuk kode risikonya di sini saya kasih kode yaitu DLH 01 dengan sasaran tadi sudah dibacakan sebelumnya. Untuk peluang terjadinya risiko di sini yang ketiga yaitu sedang dengan asumsinya terjadi sebanyak 5 sampai 6 kali dalam setahun. Dengan dampaknya di sini ada sangat berat. Skor risiko inherent yang diperoleh yaitu 15 dari 3 kali 5 ini. Sehingga memunculkan tingkat risiko inherent yang extreme high. Sehingga probabilitas risiko inherentnya sebesar 91% diperoleh dari lembaran BTR dan kertas kerja. Nah, dampak finansial risiko inherent yang juga ini diperoleh dari
PT dan kertas kerja itu sebesar 9.800 juta. Nilai bersih risiko inherennya itu sebesar 8.885.660.000. Dari dampak finansial risiko inheren ini dikali dengan 91%. Nah, ini untuk lembaran basis toleransi risiko dan kertas kerjanya. Di sini yang pertama ada risiko pencemaran nama baik mengakibatkan penutupan tabungan nasabah terkait. Nah, di sini saya asumsikan rata-rata tabungan nasabah per tahun itu dikali dengan 1.000 nasabah. Yaitu jadi 4.800 juta. Kemudian yang kedua ada penjualan data di situs online biaya penanggulangan data 5 juta kali 1.000 nasabah yang dicuri datanya. Saya asumsikan begitu ya, menjadi 5 miliar. Nah, yang ketiga ada hilangnya kepercayaan nasabah. Itu sudah saya cantumkan juga, asumsikan dengan totalnya ini, itu 5 miliar ini. Sehingga menghasilkan total finansial risiko inherennya yaitu sebesar 9.800 juta. Nah, dampaknya itu berada pada 90,67%. Sehingga angkanya di sini angka dampak likelihood condong ke nomor 5 dia. Cenderung ke nomor 5. Nah, untuk upaya mitigasi risikonya, di sini yang pertama yaitu lebih mengutamakan keamanan nasabah saat melakukan transaksi. Kemudian menyediakan tim cyber khususnya dalam keamanan data pada nasabah di BPR Ambarawa. Nah, di sini saya asumsikan gaji pegawai tim cyber sebesar 10 juta dikali 2 pegawai. Ada. Nah, jadi 20 juta. Kemudian meyakinkan serta menginformasikan segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pihak cyber dalam mengamankan data nasabah secepat dan semampunya. Ini sudah masuk ke dalam tugas tim cyber ini. Asumsi nilainya ini sudah saya bulatkan ke dalam 20 juta. Sehingga total biaya penanganan risikonya itu sebesar 20 juta. Dengan total nilai dampak finansial risiko residual atau risiko setelah dilakukan pengendalian. Nah, di sini saya asumsikan masih sisa ada 30% dari finansial risiko inherennya ini. Dan kemudian saya kurangkan dengan total biaya penanganan risiko. Sehingga menghasilkan nilai 2.920 juta ini. Sehingga dampaknya yaitu berada pada 27,02% ini. Sehingga angkanya cenderung ke nomor 2 pada likelihood dan dampak. Nah, untuk risiko residualnya di sini ya, probabilitas kemunculan risikonya menjadi kecil. Nah, menjadi 2 di sini setelah melakukan upaya penanganan risiko yang menjadi kecil. Tentunya dampaknya juga menjadi ringan. Dapat dilihat dari, nah ini tadi dampak finansial risikonya dari 2 ini, sehingga skor risiko residualnya dihasilkan yaitu 2 kali 2, 4. Nah, tingkat risiko residualnya muncul yaitu medium risk. Angka 4 ini berarti masih pada medium risk. Dengan probabilitas risiko residual kualitatif atau persennya itu tadi 27,02% di sini. Dibulatkan menjadi 27%. Dengan dampak finansial risiko residual itu sebesar 2.920 juta. Nilai bersihnya dari 2.920 juta ini dikali 27% dengan menghasilkan ini. Administrasi tabungan. Nah, ini kerja untuk bersangkutan. Nah, dari 27% ini
itu masuk ke level 2, yaitu dampak pada perusahaan kecil berada pada 20% sampai 40% dari batas toleransi risiko. Sehingga dampaknya pada perusahaan yaitu tercapainya sasaran hanya sedikit di bawah target, sehingga target kinerja sedikit di bawah target. Nah, strategi mitigasinya di sini dapat dilihat di matriks nomor 5. Risk appetite-nya itu berada pada medium risk. Nah, mengapa demikian? Karena risiko nomor 5 ini tercapainya kepercayaan dan ketertarikan bertransaksi dari nasabahnya. Nah, dari risiko inherent awalnya tadi, itu sebelum dilakukan upaya penanganan risiko, mitigasi risiko itu tingkat risikonya berada pada ekstrim high atau level paling tinggi. Nah, setelah dilakukan mitigasi penanganan risiko, tingkat risiko residualnya itu menjadi medium risk. Nah, alangkah baiknya untuk melakukan penanganan risiko, mitigasi risiko. Dengan di sini dapat dilihat dampak finansial risiko inherennya tadi sebesar 9 miliar 800 juta, nilai bersih risiko inheren sebesar 8 miliar 885 juta 660.000, dengan biaya penanganan risiko itu sebesar 20 juta. Dampak finansial risiko residual sebesar 2 miliar 920 juta. Nah, nilai bersih risiko residual sebesar 388.984 juta 84.000. Nah, kemudian profil risiko yang kena. Halaman pertama di sini identifikasi risiko, unit kerja atau fungsi yang bersangkutan itu ada kepala seksi dana di sini. Dengan sasaran yaitu peningkatan layanan keamanan. Dengan deskripsi atau kejadian risiko, yaitu risiko pembobolan kantor atau pencurian pada kantor di lingkungan BP Ramberau. Akar penyebabnya di sini ada tidak adanya tindakan penjagaan kantor secara berkala. Dengan indikator risiko, kondisi lingkungan kantor yang sepi memudahkan akses pembobolan atau pencurian. Untuk faktor positif yang ada pada BPR saat ini, itu tersedianya kunci ganda pada kantor sebagai upaya pengamanan. Untuk dampak kualitatifnya, kehilangan berkas, dana, hingga dokumen penting lainnya. Untuk kode risikonya di sini tidak OB01. Untuk peluang kemunculan terjadinya risiko, probabilitas di sini saya kasih dengan angka 3 sedang, yaitu terjadi sebanyak 5 sampai 6 kali dalam 1 tahun. Dengan dampak yaitu 2 ringan. Kemudian skor risiko inherennya di sini ada 6, dari 3 kali 2 ini menghasilkannya. Sehingga tingkat risiko inheren yang dihasilkan yaitu medium risk. Nah, untuk persennya ini diperoleh juga dilihat dari lembaran batas toleransi risiko dan kertas kerja. Nah, ini juga dampak finansial risikonya 600 juta ini, nilai bersih risikonya 35.280.000 dari 600 juta dikali 6%. Nah, 6% dia di bawah 1 ya. Oke, 20% ke bawah ya. Sendiri ke satu. Nah, ini nih. Dampak finansial risiko inherennya yang pertama, kehilangan berkas, dana hingga dokumen penting lainnya, kerusakan fasilitas kantor akibat pembobolan. Nah, dari kategori risikonya tadi kan masuk ke hazard risk. Nah, di mana hazard risk itu melibatkan keselamatan kerja terkait dengan pengadaan satpam ini. Nah, itu
berbahaya juga, mengancam jiwa ya, mengancam nyawa. Nah, makanya di sini kehilangan berkas dan dana hingga dokumen penting lainnya, asumsi total dana yang hilang itu sebesar 500 juta. Kemudian kerusakan fasilitas kantor akibat pembobolan yaitu sebesar 100 juta biaya asumsi. Totalnya yaitu sebesar 600 juta. Nah, dampaknya ini 5,55%. Dia lebih ke angka 1. Nah, untuk upaya penanganan risikonya, menyediakan layanan penjagaan kantor seperti satpam. Nah, makanya kategori risikonya tadi masuk ke hazard risk karena melibatkan nyawa ya, keselamatan dalam bekerja. Nah, di sini asumsinya gaji satpam sebesar 3 juta per bulan. Nah, dikali 12 bulan, 1 tahun berarti 36 juta. Pengadaan alat dan barang sebagai pengamanan di gedung kantornya, seperti misalnya CCTV dan sebagainya begitu ya. Asumsi harga keseluruhan alat dan barang yaitu sebesar 30 juta. Total penanganannya yaitu sebesar 66 juta. Nah, untuk total nilai dampak finansial risiko yang tersisa, risiko residualnya itu setelah dilakukan kontrol atau pengendalian itu masih tersisa. Di sini saya asumsikan ada 50% dari finansial inherent ini. Nah, kemudian saya kurangkan dengan nilai penanganan risikonya, total biaya penanganan, sehingga menghasilkan nilai 234 juta. Nah, dampaknya itu menurun menjadi 2,16% dari 5,55% ini. Setelah dilakukan mitigasi risiko menjadi 2,16%. Nomor angkanya masih 1. Nah, ini untuk risiko residualnya. Probabilitas risiko residual peluang kemunculannya menjadi kecil di sini, sehingga dampaknya juga tadi menjadi 1. Dampaknya 1, tingkat risiko residualnya dihasilkan low risk. Nah, skornya menjadi 2. Untuk probabilitas risikonya 2%. Dari sini tadi 2,16%. Dibulatkan secara otomatis dari Excel-nya menjadi 2%. Dampak finansial risiko residualnya di sini ada 234 juta. Nah, nilai bersihnya diperoleh dari 2% dikali ini 234 juta menjadi 5.054.400 dengan departemen unit kerja yang bersangkutan yaitu kepala seksi dana. Nah, 2% ini masuk ke level 1, sangat kecil, berada pada kurang dari 20% batas toleransi risiko, di mana dampaknya pada perusahaan yaitu hanya berdampak sangat kecil pada tercapainya sasaran, sehingga target kerja masih mampu dicapai. Nah, untuk risk appetite-nya, strategi mitigasinya di sini saya memilih untuk melakukan mitigasi risiko karena tingkat risikonya yang diperoleh lebih ke low risk ketimbang tidak melakukan mitigasi risiko, itu medium risk. Nah, dapat dilihat risiko nomor 6 ini peningkatan layanan keamanan, dampak finansial risiko inherentnya itu sebesar 600 juta. Kemudian nilai bersih risiko inherent sebesar 35.280.000. Nah, biaya penanganan risiko sebesar 66 juta. Dampak finansial risiko residual besar 234 juta. Nilai bersih risiko residual menjadi 5.054.400 rupiah. Nah, ini untuk risk profile dari BP Ambarawa. Di sini menunjukkan probabilitas dari angka-angka
kategori risiko kita tadi, kejadian atau deskripsi risiko. Nah, di sini nomor 1 tadi risiko inherentnya di sini. Yang pertama, nomor 1 kan risiko inherentnya itu high risk. Nah, yang kedua itu risiko inherentnya sebelum dilakukan mitigasi itu. Yang kedua, yang kedua itu masuk ke nomor 2 ini, risk ID-nya. Nomor 2 itu masuk ke high risk. Masih high risk. Yang ketiga juga risiko nomor 3 tadi masih high risk juga. Yang keempat masuk ke medium dia. Yang keenam juga masih ke medium. Dan nah di sini dapat dilihat kita dapat mengetahui tingkat risiko mana yang sangat beresiko begitu. Jadi yang tinggi di sini adalah nomor 5 ini, risiko nomor 5 tadi. Dia berada pada extreme high. Nah, untuk residual risk Dr. Ambarawa di sini ada risiko setelah dikontrol atau dilakukan pengendalian. Dari nomor 1 tadi, sini high risk menjadi medium risk. Nah, nomor 2 tadi di sini dari high risk menjadi low risk. Nomor 3 juga dari high risk menjadi low risk. Nomor 4 dari medium risk menjadi low risk. Nah, yang kelima dari extreme high menjadi medium risk. Nah, bisa dilihat di sini perubahan risiko setelah dilakukan pengontrolan. Yang keenam dari medium risk menjadi low risk. Nah, untuk risk appetite-nya di sini untuk yang bulatan ini tadi, nah itu dikategorikan sebagai inherent risk rating. Nah, risiko risk ID-nya yang kelima tadi. Nah, ini kan yang kelima berada pada extreme high. Nah, risiko residual setelah dilakukan risiko mitigasi, penanganan risiko disimbolkan dengan simbol bintang. Nah, untuk risk appetite-nya sini untuk pemilihan risiko, pemilihan ya dari pihak manajemen memilih untuk melakukan mitigasi atau mengabaikan risikonya, tidak dimitigasi begitu. Nah, yang terakhir di sini ada profil risiko Dr. Ambarawa. Dari sini kita lihat bahwa dapat dilihat total kejadian risiko pada risk register itu sebesar ada 6 kejadian. Dengan dapat kita lihat unit kerja atau organisasi yang bersangkutan di sini. Nah, dari tabel ini juga kita dapat mengetahui bahwa sejauh mana atau sepenting mana risiko yang akan seserius apa risiko yang akan kita tangani begitu. Nah, dari kepala bagian operasional di sini ada 2. Nah, kepala seksi dana ada 2. Dari organisasi teller ada 1-2 risiko. Administrasi tabungan ada 1 risiko. Nah, dapat dilihat dari organisasinya, strukturnya maksudnya. Di sini kepala bagian operasional itu ada 2 risiko di dalam konsumsi dana, ada 2 risiko juga. Nah, dengan diagramnya juga dapat diketahui. Nah, jadi yang perlu ditangani secepat mungkin atau sesegera mungkin yaitu bisa kita ketahui dari diagramnya ini juga. Nah, di administrasi tabungan sendiri itu walaupun dia cuma 1 resiko, tapi dia itu berada pada extreme high. Makanya
administrasi tabungan ini yang perlu dilakukan supaya manajemen risiko itu. Nah, dari Taylor, High Chris, kemudian kepala seksi dana di sini ada high risk dan medium risk. Nah, kepala bagian operasional di sini ada high risk dan medium risk juga. Jadi, kepala bagian operasional ada 2 risiko, kepala seksi dana ada 2 risiko juga. Nah, dengan proses tindakan respon, nah, anggaran biaya penanganan risiko di sini sebesar 1.242.400.000. Ya, baik. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah kata atau salah penulisan dalam presentasi saya kali ini. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.